Yang pertama, filsafat pendidikan. Apa sih filsafat itu? Filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, segi semantik. Filsafat berasal dari kata Arab, falsafah, dan Yunani, filosofia, yang artinya cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Yang kedua, ada dari segi praktis. Filsafat juga dapat dilihat dari segi praktisnya, yaitu sebagai alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat berarti berpikir atau olah pikir. Apa sih filsafat pendidikan itu? John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Filsafat pendidikan terbagi menjadi dua kelompok besar, menurut Brubaker 1950, yaitu filsafat pendidikan konservatif dan progresif. Yang pertama, ada filsafat konservatif, berlandasan idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang kedua, filsafat pendidikan progresif, didukung oleh filsafat pragmatisme John Dewey dan romantis naturalisme dari Rousseau. Terdapat beberapa aliran filsafat pendidikan yang muncul dari filsafat progresif, seperti premialisme, esensialisme, dan lainnya. Filsafat pendidikan prenalisme berakar pada idealisme. Filsafat pendidikan esensialisme merupakan gabungan antara idealisme dan realisme. Filsafat pendidikan progresisme didasari oleh filsafat pragmatisme. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari progresivisme dan didukung oleh filsafat pragmatisme. Peran filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. 1. Peran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan inspirasi untuk mengorganisasi proses pembelajaran ideal. Teori pendidikan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan. Praktik pendidikan merupakan kegiatan seperti implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, inspirasi dalam pendidikan negara. Tujuan filsafat pendidikan adalah untuk menetapkan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat. Memberikan arah yang tepat dengan mempertanyakan kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan. Filsafat pendidikan membantu memberikan rambu-rambu dari teori pendidikan kepada guru. 3. Kepentingan konsep dalam pengajaran. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang diajarkan dan ilmu mengajar materi subjek terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya salah konsep atau miskonsepsi pada peserta didik. Yang kedua, manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan melibatkan kegiatan dari perumusan kebijakan hingga tugas-tugas kecil seperti pemeliharaan sekolah. Manajemen pendidikan merupakan seni dan ilmu mengolah sumber daya pendidikan untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik. Nawawi menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses yang membutuhkan perencanaan dan pengendalian usaha kerjasama orang-orang dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan terdiri dari manusia, material, mesin, uang, metode, pasar, dan waktu. Yang pertama, manusia merupakan kekuatan kerjasama yang memimpin dan memberikan tenaga untuk kemajuan organisasi. Yang kedua, material atau barang digunakan dalam proses produksi, terdiri dari bahan baku, setengah jadi, atau jadi. Yang ketiga, mesin diperlukan untuk kelancaran jalannya organisasi, baik yang modern maupun konvensional.
Yang keempat, modal. Terbagi menjadi modal tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan modal kerja seperti kas dan piutang. 5. Metode. Penting dalam pembelajaran untuk menghindari ketidakefisienan dalam pemborosan. 6. Pasar merupakan tempat interaksi penjual dan pembeli dalam lembaga pendidikan. 7. Waktu digunakan dalam secara efektif untuk mencapai visi dan misi lembaga pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Mesali adalah terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selain itu, manajemen pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya, termasuk aspek spiritual, keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh individu dan juga oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Penerapan manajemen pendidikan juga berperan dalam memenuhi salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik.